Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Ramadan, NPM 21122111038, Prodi Teknik Sipil Angkatan 2021, Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS dari mata kuliah Metode Penelitian. Judul yang saya ambil adalah Pengaruh Penambahan Kapur Terhadap Kuat Geser Tanah Lempung. Yang pertama ada pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan tersebut terdapat 4 elemen. Yang pertama, problem statement. Yang kedua, literature review and research gap. Yang ketiga, significance of the research. Yang keempat, objective of the research. Problem statement. Permasalahan dari penelitian ini adalah tanah lempung seringkali memiliki karakteristik yang tidak mendukung, seperti rendahnya kuat geser dan sensitivitas tinggi terhadap perubahan kadar air, yang dapat mengakibatkan masalah stabilitas pada proyek konstruksi. Hal ini mengakibatkan tanah lempung sering tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai pondasi, sehingga diperlukan metode perbaikan untuk meningkatkan kuat geser tanah tersebut. Penambahan kapur telah terbukti efektif dalam meningkatkan sifat mekanis tanah lempung. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami proporsi optimal kapur yang dapat digunakan untuk mencapai peningkatan maksimal pada kuat geser tanah lempung. Selanjutnya ada literature review and research gap. Penelitian ini mengenai pengaruh penambahan kapur terhadap kuat geser tanah lempung telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil yang menunjukkan bahwa kapur dapat meningkatkan sifat mekanik tanah, khususnya kohesi dan sudut geser dalam. Misalnya, penelitian oleh Naheson Panjaitan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa penambahan kapur dapat meningkatkan nilai kohesi dan sudut geser, yang penting untuk stabilitas struktur di atasnya. Selain itu, Mirza Guntara pada tahun 2021 menekankan bahwa kapur berfungsi untuk merangsang proses sementasi antara butiran tanah sehingga meningkatkan daya dukung stabilitas tanah. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai stabilisasi tanah yang dengan kapur, terdapat kekurangan dalam pemahaman tentang interaksi antara proporsi kapur dan sifat fisik tanah lainnya. Banyak studi sebelumnya lebih fokus pada peningkatan parameter tertentu tanpa mempertimbangkan pengaruh jangka panjang dari waktu pemeraman dan variasi kadar kapur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi variasi proporsi kapur dan dampaknya terhadap kuat geser tanah lempung, serta waktu pemeraman yang optimal. Selanjutnya ada significance of the research. Penelitian ini memiliki signifikan tinggi dalam konteks teknik sipil dan geoteknik. Dengan memahami pengaruh penambahan kapur terhadap kuat geser tanah lempung, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi insinyur dalam merancang fondasi yang lebih aman dan stabil. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan dan teknik stabilisasi tanah yang lebih efisien, mengurangi biaya konstruksi dan meningkatkan keberlanjutan proyek infrastruktur. Selanjutnya ada objective of the research. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaruh penambahan kapur terhadap kuat geser tanah lempung dengan fokus pada variasi kadar kapur dan pengaruh kelembaban terhadap hasil perbaikan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi optimal penambahan kapur yang dapat meningkatkan stabilitas tanah lempung, serta untuk memahami mekanisme yang terlibat dalam peningkatan kekuatan geser tanah tersebut.
Selanjutnya, ada kajian pustaka yang berisi beberapa literatur review untuk referensi penelitian saya. Yang pertama ada, pada umumnya, tanah diklasifikasi sebagai tanah kohesif dan tanah tidak kohesif atau sebagai tanah berbutir kasar dan halus. Menurut Aryani dan Yuni pada tahun 2010. Selanjutnya ada, tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat mineral-mineral padat yang tersedimentasi satu sama lain dan dari bahan organik yang telah melapuk disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi setiap ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Menurut Nuri Badaria dan Hanopa pada tahun 2012. Selanjutnya ada, dalam pembangunan konstruksi sipil, tanah mempunyai peranan yang sangat penting. Tanah berfungsi sebagai penahan beban akibat konstruksi di atas tanah. Menurut William pada tahun 2018. Selanjutnya ada, lapisan tanah dasar merupakan lapisan paling bawah yang berfungsi untuk meneruskan beban dari lapis perkerasan. Tidak selamanya lapisan tanah dasar mampu berfungsi dengan baik sebagai daya dukung. Menurut Nurmaidah pada tahun 2022. Selanjutnya ada, kekuatan tanah memegang peranan penting dalam mendukung suatu konstruksi, seperti jalan, bangunan gedung, jembatan, dan sebagainya. Menurut Kuntara pada tahun 2021. Selanjutnya ada, tanah memainkan peranan penting dalam teknik sipil karena merupakan komponen fundamental dalam konstruksi bangunan. Menurut Kurniawan pada tahun 2023. Selanjutnya ada, tanah merupakan suatu pendukung sebuah bangunan. Menurut Nugraha pada tahun 2024. Selanjutnya ada, tanah lempung merupakan tanah yang berukuran mikroskopis sampai dengan submikroskopis yang berasal dari pelapukan unsur-unsur kimiawi penyusun batuan. Menurut Suhardi pada tahun 2017. Selanjutnya ada, tanah lempung merupakan partikel mineral yang berukuran lebih kecil dari 0,002 mm. Menurut Panjaitan pada tahun 2017. Selanjutnya ada, tanah lempung merupakan tanah berbutir halus koloidal yang tersusun dari mineral-mineral yang dapat mengembang. Menurut Hatmoko dan Luli pada tahun 2007. Selanjutnya, kapur mengandung zat pojolan, suatu zat yang sama dikandung oleh semen Portland yang pada kadar dan perlakuan tertentu memberikan reaksi terhadap perubahan sifat mekanis tanah lempung. Menurut Riwayati dan Yuniar pada tahun 2018. Selanjutnya, ada, kapur merupakan hasil endapan kerangka binatang yang hidup di lautan dan berlangsung hingga jutaan tahun. Menurut Palar pada tahun 2013. Selanjutnya ada, tanah didefinisikan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki karakteristik tanah dasar dengan mencampurkan bahan adiktif untuk meningkatkan kemampuan daya dukung tanah. Menurut Mindiastiwi dan Rizky Romadlon pada tahun 2023. Selanjutnya ada, secara umum stabilisasi tanah merupakan alternatif dalam perbaikan tanah untuk meningkatkan kekuatan tanah, mengurangi potensi pengembangan, dan meningkatkan durabilitas. Menurut Jul Nasari pada tahun 2021. Selanjutnya ada, setiap usaha stabilisasi tanah mempunyai pertimbangan terhadap faktor-faktor waktu, biaya, dan metode serta kemudahan pelaksanaan. Menurut Suwardi pada tahun 2021. Selanjutnya ada, kuat geser tanah ialah kemampuan tanah melawan tegangan geser yang terjadi pada saat terbebani. Menurut Poli pada tahun 2018. Selanjutnya ada, kekuatan geser tanah ditentukan untuk mengukur kemampuan tanah menahan tekanan tanpa terjadi keruntuhan.
menurut Indah Permatasari pada tahun 2022. Selanjutnya ada pemadatan merupakan suatu proses merapatkan tanah partikel tanah dengan cara mengurangi pori-pori udara untuk memperbaiki sifat-sifat teknis dan massa tanah. Menurut Lubis pada tahun 2007. Selanjutnya ada pemadatan pada tanah akan menyebabkan berat volume dan kekuatan tanah meningkat sedangkan koefisien permeabilitasnya menjadi berkurang menurut Miswar pada tahun 2018. Selanjutnya ada pemadatan bertujuan untuk mempertinggi kuat geser tanah, mengurangi sifat mudah mampat, mengurangi permeabilitas, mengurangi perubahan volume menurut Hakam pada tahun 2010. Selanjutnya ada tutorial cara menggunakan Mendeley. Sebelum sebelum memulai tutorial, perlu diketahui apa itu Mendeley. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang mampu mengelola berbagai jenis referensi dalam penulisan. Aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan Elsevier dan pertama kali launching pada bulan Agustus tahun 2008. Oke, lanjut masuk ke tutorialnya. Pastikan teman-teman sudah menginstal Mendeley. Bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi Mendeley, bisa diinstal lewat website. Kalau sudah terinstall, bisa langsung login sesuai akun yang terdaftar. Apabila belum mempunyai akun, bisa mengklik daftar akun lalu login. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang mau memasukkan jurnal pada Mendeley bisa mengklik File, lalu klik Add File. Lalu pilih jurnal yang mau dimasukin. Contoh, ini. Lalu klik Open. Jurnal dipastikan sudah terdaftar pada Mendeley. Nah, selanjutnya kita membuat citasi dan daftar pustaka. Pertama, untuk membuat citasi, yaitu simpan kursor di bagian akhir paragraf. Contoh seperti ini. Lalu klik Insert Citation, langsung klik Go to Mendeley. Nah, pilih jurnal yang mau dimasukkan, contoh Miswar. Lalu klik Cite atau tanda kutip 2 kiri atas. Langsung paragraf sudah tersitasi. Selanjutnya, langkah selanjutnya, lakukan hal yang sama. Klik Insert Citation, go to Mendeley, lalu klik Cite atau tanda kutip pada bagian atas kiri dan citasi sudah terdaftar pada paragraf. Selanjutnya, cara membuat referensi atau daftar pustaka, kita klik di sini, lalu klik Insert Bibliography. Referensi atau daftar pustaka sudah otomatis. Sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.